Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, suaranya nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan ketua kelas mimpi doa sebelum belajar. Baik teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca Bismillah atau lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih ketua kelas. Ibu absen dulu ya kehadiran kalian di Zoom ini. Semuanya harap membuka kameranya ya. Yang pertama ada Ahmad Asya, Hadir Bu. Muhammad Lutfi Ramadan. Itu ada di Zoom. Oh, Lutfi kemana? Sakit ya? Oh iya, udah izin ke ibu. Katanya izin. Ada kondangan. Ada yang menikah. Oh iya, terus Wildatul Miyasaroh. Hadir ibu. Baik. Nah, share screen-nya sudah terlihat ya? Sudah, Ibu. Sudah Bu. Baik, ini kita masuk ke atas tadi. Sebelumnya ini kita membahas tentang baiti, yaitu apa kemarin artinya? Baiti, Rumahku. rumahku. Iya. Nah, kita review sedikit-sedikit ingatan kalian. Oke, lanjut ke mufrodat bawahnya. Dalam mufrodat baiti ini, mungkin anak-anak harus masih ingat ya mufrodat tentang baiti ini. Slide selanjutnya. Ya, pas di slide ketiga ya. Nah, ini masih ada Ghurfatul Naumi, Ghurfatul Akli, Ghurfatul Mudzakarati, ada Ghurfatul Julusi, ada Al-Matbah, ada Al-Hammam. Ya, ini yang unsur-unsur pentingnya. Oke, sekarang Ibu coba menyebutkan bahasa Arabnya, kalian bahasa Indonesianya. Dan sebaliknya, kalau Ibu bahasa Indonesianya, kalian bahasa Arabnya. Untuk mereview kosakata ini apakah masih nyantol di pikiran kalian, karena ini akan nanti selanjutnya targetnya masih tentang mufrodat ini ya. Baik, paham? Paham Bu. Al-hadiqatu. Taman. Taman Bu, taman. Taman. Al-hadiqatu. Taman. Ya, al-hadiqatu. Ruang tamu. Ghurfatul julus. Duyufi. Ruang apa? Ruang tamu? Ghurfatul duyuf. Ghurfatul duyuf apa ghurfatul julus? Dua-duanya. Dua-duanya Ibu. Kalau di sini ruang tamu pakainya ghurfatul duyuf saja ya. Adapun ghurfatul julus adalah ruang Ruang keluarga. Ingat-ingat ya. Baik Ini Bu. nanti dan nanti keluar di ujian. Kalau ghurfatul duyuf nanti adalah ruang Tamu. Nah, masih ingat ya ternyata. Alhamdulillah, pintar-pintar. Terus sekarang Ibu tunjuk. Asmia, dapur. Al-matbahu. Ya. Muyasaroh, kamar mandi. Al-hammam. Oh ya, al-hammam. Ya. Baik, lanjut ke bawahnya. Nah, ini juga udah kemarin. Ke bawahnya lagi. Alhamdulillah qad darasna hadal mufrodat ya, hadil mufrodat.
fil liqa al-madi fa nastamir ila al-mabhas at-tali ya at-taraqib. At-taraqib. Tarkib dari pembahasan kita kali ini ya. Ya, langsung ke bawahnya. Yaitu kaidah atau tarkib kita pada tema baiti ini ada al-mubtada, al-muakhar, dan al-khabar, al-muqaddam. Apa? Al-mubtada, al-muakhar, al-khabar, al-muqaddam. al-muqaddam. Nah, jika di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui hakikat dari mubtada dan khobar, yang mana mubtada itu harus di awal dan khobar selalu datang setelahnya atau di akhir ya. Tapi sekarang dibalik. Ini seperti menyalahi aturan ya, tapi karena ini juga ada aturan-aturannya, jadi diperbolehkan ya. Ingat, di al-mubtada muakhar dan al-khobar muqaddam ini ada aturan-aturannya sehingga diperbolehkan. Lanjut ke contoh saja agar kalian tergambarkan dan terilustrasikan dari tema kaidah kita kali ini. Nah, di sini contoh A ya. Al-hadiqatu waro al-baiti. Yang artinya al-hadiqah apa? Kebun ada di belakang rumah. Nah, di sini al-hadiqatu adalah Mubtada. Al-hadiqatu mubtada dan berada di awal kalimat. Nah, di pertama ini masih kaidah normalnya waro al-baiti sebagai Khobar. Dan berada setelah Mubtada. Ya, benar. Jadi kebun ada di belakang rumah. Nah, ingat-ingat ya, kata ada di sini hanya untuk membantu penerjemahan dalam bahasa Indonesia aja. Jangan nanti kalian bertanya, mana bahasa Arabnya ada di sini ya? Jangan. Ini hanya untuk mempermudah saja. Nah, begitupun contoh yang kedua, al-wisadatu yang bergaris bawah itu adalah mubtada, alas-sariri adalah khobar. Yang artinya bantal itu di atas ranjang. Ya, al-wisadatu bantal menjadi mubtada, al-sariri itu khobar setelah mubtada, jatuh setelah mubtada ya, jadi di akhir. Begitu juga as-sayyaratu amamat darrajah. Ini adalah pengamalan normalnya ya. Sekarang kita langsung beranjak ke kaidah ini. Kita bandingkan ya. Ke bawahnya lagi, slide 10. Contoh B atau contoh kaidah al-mubtada muakhar dan al-khabar al-muqaddam. Nah, meskipun pada simpelnya itu hanya dibalik saja, tapi ada baiknya kita pahami kaidahnya atau pahami aturan mainnya dari penggunaan kaidah ini. Yaitu pertama tadi kalau yang pertama al-hadiqatu waro al-baiti, kita balik jadi waro al-baiti hadiqatun. Ya, yang di merah itu jadinya khobar yang didahulukan atau apa tadi sebutannya al-khobar al-muqaddam. Nah, hadiqatun tadi adalah mubtada, tapi sekarang karena diakhirkan jadi al-mubtada muakhar. Nah, kata yang bercetak merah itu adalah mubtada khobar muqaddam dan hadiqatun adalah mubtada muakhar. Nah, di sini kalau yang pertama tadi al-hadiqatu war al-baiti, al-hadiqatu itu adalah menekankan mubtada. Jadi kebun itu di belakang rumah. Kita tekankan kebunnya di belakang rumah. Sekarang khobarnya ini kita tekankan di belakang rumah ada kebun. Nah, ini nanti berguna ya. Kapan kita menggunakan mubtada khobar, kapan kita menggunakan al-muakhar al-khabar muqaddam, itu ada masanya. Kalau kita menggunakan tadi yang mubtada khobar biasanya, yang al-hadiqatu war al-baiti, yang menekankan mubtada, yang menekankan kebun, itu misalnya ada pertanyaan,
Di mana kebun? Yang ditanyakan kebun. Maka kita menekankan kebunnya di sini. Adapun kebun adalah mubtada. Jadi kebun itu ada di belakang rumah. Kebunnya mubtada tetap kita dahulukan. Beda lagi kalau kita menekankan khabarnya. Di belakang rumah ada apa? Di belakang rumah ada apa? Di belakang rumah itu adalah khabar ya. Jadi kita tekankan khabarnya. Di belakang rumah ada kebun. Seperti itu. Itu contoh kasusnya ya, kapan kita menggunakannya. Nah, benar kalau contoh B ini adalah kebalikan dari contoh yang A tadi ya. Nah, susunan ini ada, bisa dicatat ya, susunan ini hanya berlaku untuk khabar yang berupa keterangan tempat. Waro al-baiti menjelaskan tempat bukan? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, tempatnya di mana? Di belakang Di belakang rumah. Nah, kalau misalnya tempat ini sudah kita dahulukan yang berupa khabar al-muqaddam, jadinya mubtada'nya kita buang alnya. Kita tanwinkan. Yang awalnya al-hadiqatu menjadi hadiqatun. Apa? Kotun. Kotun. Ya, benar sekali. Jika dia berada di belakang, di akhir, kita buang alnya, kita ganti tanda isimnya menjadi tanwin. Ingat-ingat. Ingat-ingat ya. Baik, Mubtada Bu. al-mu'akhar, khabar al-muqaddam terjadi saat kita ingin menekankan khabar. Kemudian khabar yang didahulukan harus berupa keterangan tempat yang kedua. Dan yang ketiga itu mubtada'nya dibuang alnya, diganti tanwin. 3 aspek itu untuk membuat ini. Ya, benar? Paham? Paham, Bu. Paham. Ya, seperti itu. Kita sudah bisa membandingkan. Tadi ada contoh-contohnya. Ini tadi keterangannya udah Ibu bacakan. Jadi kalau udah mubtada alnya tadi dibuang, diganti dengan tanwin. Berbeda kalau misalnya dia emang sudah tidak ada alnya, misalnya nama kayak Asfiya, Waro al-Baiti, Asfiya, seperti itu. Ya, itu karena dia nama, sebenarnya aslinya seperti itu, kita sudah tidak bisa merubah-rubah ya. Nah, itu. Itu di poin H. Ya, ingat-ingat apa tadi yang pertama? Mubtada didahulukan jika ingin ditekankan. Yang kedua, mubtada yang kebalik. Yang pertama ya, khobar yang didahulukan itu saat ingin menekankan khobar. Yang kedua, khobar harus berupa keterangan waktu. Yang ketiga, mubtada yang diakhirkan, al yang dibuang diganti tanwin. Tiga poin ini saat kita ingin menggunakan kaidah ini. Saat kita ingin menerapkan kaidah ini. Nah, karena kita tadi sudah ingat, sudah belajar kosakatanya, mungkin bisa nanti membuat contoh kalimat dari menggunakan kaidah ini dengan kosakata yang sudah kita pelajari. Lanjut ke bawahnya. Sekarang ada kata tanya ya. Nah, tadi kan kata tanya ini menentukan. Sebenarnya kita ingin menekankan yang mana? Ada mada, ada man, ada liman, seperti itu. Tadi sudah Ibu singgung ya di intermezzo tadi. Coba ke bawahnya, kita lanjut ke contoh. Kita lanjut ke contoh, di sini ada mada fil hamam. Fil hamam kan keterangan waktu berupa khobar. Jadi mana yang kita tekankan? Khobar atau mubtada? Khobar. Sudah pasti di sini kita menggunakan al-khobar al-muqaddam dan al-mubtada Muakhor. Jadilah jawabannya fil hammam sobun. Paham? Paham, Bu. Itu dari mada. Sama dengan man. Man amamal madrasah. Nah, ini adalah contoh khobar yang didahulukan ya. Jadi semuanya kita ingin menekankan keterangan waktu karena yang ditanyakan adalah keterangan tempat. Waktu ya. Tapi bisa juga waktu, cuma kita belajarnya di sini tempat dulu, keterangan tempatnya dulu ya. Ada man amamal madrasah, liman dalikal baiti. Nah, nanti kita ulangi. Fil hammami bla 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 bla. Amamal baiti bla bla bla. Kita tekankan di sini khobarnya. Makanya kita dahulukan karena di sini yang ditanyakan adalah keterangan tempatnya, maka kita harus menekankan keterangan tempat. Adapun keterangan tempat itu adalah khobar. Ya, makanya disinilah terjadinya
al-mubtada al-muakhar dan al-khabar al-muqaddam. Dan Baik, sejauh ini ada pertanyaan. Nanti jika tidak ada pertanyaan, misalnya Ibu singgung, Ibu tanyakan, harus bisa menjawab ya. Jadi silakan untuk bertanya. Insyaallah, Bu. Ibu mau nanya dong, boleh enggak? Oh iya, silahkan. Yang pertanyaan liman itu lebih menekankan khobarnya atau mubtadanya ya, Bu? Halo? Oh iya. Oh, untuk liman ini ya. Oh iya. Kalau untuk yang liman ini kita tekankan adalah apa? Mubtadanya. Oh iya, berarti ya dari mada sama siapa ya? Karena dalikal baiti bukan keterangan tempat. Bukan kan? Tidak ada kata di mananya kan? Tidak ada kata letak di situ kan? Cuma dalikal baiti ada isim isyarah. Iya benar sekali. Untuk yang liman ini tetap mubtada ya didahulukan, yaitu dalikal baiti li Usman. Itu. Tapi apakah bisa kita ganti li Usman dan dalikal baiti? Bisa-bisa saja, tapi belum ranahnya ya. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih, Bu. Sudah, Ibu. Nah, ya, itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi tadi kita masih membahas tentang mada sama man. Kalau yang liman itu emang kita balik ke kaidah mula. Seperti itu. Baik, apakah sudah dicatat poin penting-penting yang sudah Ibu paparkan tadi? Sudah, Ibu. Apakah jika ditanya bisa menjawab? Sudah, Bu, Ibu. Baik. Sekarang Ibu tanya, kalau katanya tadi sudah paham. Bagaimana syarat membuat al-khobar al-muqaddam dan al-mubtada al-muakhar? Ada yang bisa menjawab? Ada berapa dulu? Ada berapa? 3, Bu. 3, Bu. Ya. Sudah dijawab sama Hidayatul Muyassarah. Sekarang apa saja itu? Silakan Ahmad Astia. Mubtada muakhar dan khobar muqaddam. Syaratnya kalau mubtada muakhar itu dia bertanwin, tidak menggunakan al atau tidak marifat. Terus Ya, satu. Yang kedua. Terus khobar muqaddam itu menunjukkan kata tempat. Ya, satu lagi. Satu lagi apa ya, Bu? Saya lupa. Nggak kecatet, Bu, tuh. Saya tahu, Bu. Silakan yang tahu. Saya tahu, Bu. Saya tahu. Silakan. Ini, Bu. Menekankan kabarnya sesuai yang ditanyain. Kalau tanyain keterangan tempatnya, jadi kan kita dijawabnya menekankan kabarnya, kata tempatnya, keterangan tempatnya. Ya, betul sekali. Benar. Jadi, khobar al-muqaddam itu terjadi saat kita ingin menekankan khobarnya. Saat ada yang menanya keterangan tempat itu ada di mana, itu seperti apa, kita tekankan. Makanya akhirnya di awal kan seperti itu. Paham Ahmad Taswiyah? Silakan dicatat. Paham, Jangan Bu. sampai catatannya kosong ya. Ya, ini Oke. kita udah nanti harus bisa. Kalau ujian harus bisa ya. Baik, Bu. Ya, pintar. Nah, baik, karena pelajaran kita ke-6 ini sudah selesai,
minggu sebelumnya udah belajar mufrodat dan sekarang kita belajar kaidahnya, maka besok izinkan Ibu untuk memperkenalkan sedikit. Jadi materi ke-7 besok itu minggu depan tentang al-usroh ya. Al-yaum ya, al-usroh dan al-usroh kegiatan sehari-hari di keluarga. Itu saja. Bisa dipersiapkan, dibaca-baca, mungkin besok waktu minggu depan nih. Minggu depan kita memulai memasuki pelajaran ke-7 ada pertanyaan, bisa langsung kita ulas. Seperti itu ya. Paham? Baik, Bu, paham. Paham, Bu, paham. Tugas kalian itu mengisi PR kalian ya. Pertama, mengisi soal pada tentang kaidah ini yang ada di buku ya, pas setelah halaman ini selesai. Kemudian baca pelajaran ke-7 tentang al-usroh dan kegiatan sehari-hari. Paham? Paham, Bu. Paham. Oh, baik. Syukron ala husni ihtimamikum. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa setelah belajar. Baik, teman-teman. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa kafaratul majlis dan membaca hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jangan lupa belajar dan berdoa pastinya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Ibu. Afwan.